Minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Setelah sekian lama, ya sebenarnya chapter 1103 kemarin sih ngasih kita banyak sekali hal untuk dibahas. Karena mungkin tanpa kita sadari sangat banyak sekali informasi-informasi menarik yang luput untuk dibahas. Makanya untuk nge-cover hal-hal yang belum Mr. K bahas atau mungkin udah kebahas tapi di live stream doang. Kayaknya bakal menarik kalau kita lihat lebih dalam sebenarnya apa saja sih hal-hal yang diungkapin oleh Odachi pada chapter itu. So, tanpa banyak basa-basi gak jelas, monggo enjoy aja ke kontennya, let's go. Pernah dengar tentang kemungkinan kalau Admiral Angkatan Laut terinspirasi dari The Three Wise Monkey, lambang yang memperlihatkan tiga monyet dengan masing-masing menutup mata, menutup telinga, dan menutup mulut ini. Seringkali dianggap sebagai simbol orang-orang yang suka menutup mata atas hal jahat yang terjadi. Meski sebenarnya ya, ungkapan Three Wise Monkey itu memiliki pesan moral untuk tidak melihat, mendengar, dan berkata jahat. Tapi seringkali hal ini pun digunakan secara sarkas untuk orang-orang berpura-pura tidak melihat, mendengar, atau memberitahu hal jahat yang padahal mereka sendiri sudah melihatnya. Hal yang tentu sangat dekat sekali dengan apa yang diketahui oleh para admiral, bukan? Karena faktanya aja ya, seorang Garp tak ingin menjadi admiral angkatan laut soalnya dia gak mau berada langsung di bawah perintah Tenryubito. So, di sini sudah menjadi rahasia umum kalau pihak pemerintahan dunia diasosiasikan sebagai pihak yang jahat. Akan tetapi momen ini tuh baru jelas terlihat saat ini ya, di momen bagaimana Kizaru akhirnya melihat secara langsung alias dia akhirnya mengetahui kalau Sensatun adalah orang yang jahat. Ya, kenangan dia dengan Kuma, Sentomaru, Dr. Vegapunk, dan Bonnie, setidaknya dari situ ya Kizaru belajar siapa orang yang mau berkorban dan sangat tulus dalam hidupnya. Cuman baru di chapter inilah Kizaru mengetahui kalau sebenarnya orang di balik semua kisah hidup Kuma tak lain adalah Bonnie. Yap, sesaat setelah Saturn mengetahui kalau Kuma berasal dari ras Buccaneer, kayaknya sejak saat itulah takdir dari Kuma seakan sudah dituliskan oleh Saturn. Bayangin mulai dari Genie yang tertangkap dan dijadikan bahan eksperimen untuk memberikan kekuatan buah iblis tanpa harus memakan buahnya secara langsung. Meski pada akhirnya kekuatan itu jatuh ke Bonnie dan eksperimen itu pun dianggap gagal karena ternyata Bonnie bahkan masih mewarisi penyakit dari ibunya sendiri. Nah, dari sini kalau kita hubungkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Bonnie, bukankah cukup jelas kalau tujuan dari Sensatun sendiri memberikan kekuatan buah iblis itu atau bereksperimen kepada Genie? Si kakek-kakek iblis ini sebenarnya ingin membuat Nika versi dirinya. Atau dalam kata lain, Sensatun mencoba membuat Nika yang bisa dia kontrol oleh tangannya sendiri. Nah, kalian bingung sama alasan mengapa Sensatun mencoba melakukan eksperimen ini dan berniat membuat Nika yang bisa dia kontrol? Ya, satu-satunya jawaban yang bisa kita ketahui ya, apalagi kalau bukan Sensatun tak seloyal itu hingga mencoba mengkhianati Im Sama. Ya, Sensatun tahu kalau Nika adalah satu-satunya sosok yang mampu mengalahkan Im Sama. Maka dari itu ya, dia sendiri mencoba untuk membuat dan mengendalikannya untuk kepentingannya sendiri. Dimana pada akhirnya dia mampu mengalahkan Im Sama dan berada di puncak dari dunia. Nah, yang menarik bagaimana ya Sensatun mengungkit tentang The Egg Lady of Marijua, yang mana hal itu merujuk kepada Genie yang dijadikan istri oleh Tenryubito. Meski kita belum tahu ya siapa sebenarnya yang menikahi Genie ini, tapi kalau dilihat dari bagaimana Saturn menyebutnya, harusnya hanya ada dua kemungkinan saja sih, yaitu antara Sensatun sendiri atau Im Sama. Untuk kemungkinan Im Sama sendiri ya, masih harus kita tunggu kira-kira apa tujuan dari Im Sama menjadikan Genie istri ke-8-nya. Apakah ada tujuan khusus yang membuatnya mengharuskan untuk mencari wanita? Makanya hal itu juga mungkin yang membuatnya mencari Vivi. Tapi kalau kasusnya sekarang Genie miliknya Saturn ya, ada satu hal menarik yang bisa kita hubungin. Karena kalau kita cek dan coba tuliskan Egg House of Saturn di dunia nyata yang diambil dari astrologinya Hindu, di sana kita tahu kan kalau Egg House of Saturn bermakna transformasi, intimasi, secret atau rahasia dan misteri. Ya, semuanya ternyata berhubungan dengan kelahiran dan kematian. Hal yang mana telah kita lihat semua melalui cerita yang coba Odachi bangun di mana kelahiran ada pada sosok Bonnie, sedangkan kematian terjadi kepada Genie dan transformasi jelas terhubung dengan berubahnya Kuma menjadi seorang cyborg. Ketiga hal tadi melambangkan Egg House of Saturn, yang mana kemungkinan besar ya emang Oda menghubungkan semua itu untuk membuat keempatnya menjadi saling terhubung. Begitulah cara dari Odachi untuk menceritakan betapa mengerikannya sosok seorang Saturn.
Karena pada akhirnya kemunculan dari Sensatun ini tak lebih dari sekedar villain, dan kalau dilihat dari berbagai aspek pun gak bisa kita bantah kalau Satun ini menjadi sosok villain yang paling sempurna sejauh ini. Entah itu dari pembangunan karakter, desain karakter, dan hal-hal lainnya, karakter Satun dibangun begitu baik, Re. Siapa sih yang kebayang jika sejak awal cerita Kumaya akan menjadi sedalam ini? Padahal sejak awal Odachi tuh udah memperlihatkan hasil dari transformasi cyborgnya. Ya, secara gak langsung kita pun dikasih lihat sebegitu memiliki powernya lah seseorang ketika berada di posisi puncak. Makanya di mata Satun semuanya tak lebih dari sekedar serangga dan mainan. Lalu sedikit balik ngebahas kondisi dari Kizaru yang kita hubungkan ke Three Wise Monkey sebelumnya. Entah tindakan apa yang akan dilakukan olehnya ke depan, apakah dia akan mengkhianati Sensatun dan mengikuti jejak dari Aokiji dan Dragon, di mana akhirnya mereka memilih untuk keluar dari angkatan laut. Akan tetapi panel Luffy yang terlihat makan ya emang gak sedikit pula yang banyak berpikir kalau Kizaru lah dalang di balik semua ini. Meski kalau kita lihat sendiri ya harusnya kemungkinan itu sangat kecil karena kondisi dari Kizaru sendiri ya masihlah sangat lemah dan tak bertenaga. Jadi mau secepat apapun dia berpindah, harusnya sosok Sensatun mampu merasakannya. Makanya sosok seseorang yang memberikan Luffy makanan ini menjadi cukup menarik. Karena kalau seandainya bukan pihak kru topi jerami yang memberikannya, lalu tujuan apa yang dimiliki oleh orang itu hingga memberikan Luffy makanan? Apakah hanya cukup sekedar dengan percaya kalau Luffy mampu mengalahkan Saturn? Atau mungkinkah orang dibalik munculnya makanan itu adalah Karibo, sosok yang tiba-tiba saja diperlihatin menggila? Ya, kemungkinan Karibo pun cukup tinggi ya. Mengingat di arc sebelumnya, di momen yang cukup genting, Karibo pula orang yang memberikan Luffy makanan, ditambah kekuatannya pun emang mampu mendukung untuk melakukan hal seperti itu. Tapi jangan lupa ya, kalau kru dari Kurohige juga berada di Pulau Egghead, maka mungkin pula ya kalau malah Laffy lah yang memberikan Luffy makanan. Secara dia memiliki kemampuan untuk menghipnotis orang, dan bisa aja ya salah satu anggota Marine lah yang dia hipnotis untuk sekaligus melihat terlebih dahulu kondisi di dalam seperti apa. Wow, chapter yang menarik bukan? Kalau kalian penasaran lebih lanjut tentang Three Wise Monkey yang berhubungan dengan Admiral Angkatan Laut, atau malah lebih penasaran sama The Egg House of Holy Land, nanti tenang rek, misalnya bakalan bikinin satu konten khusus yang bakal ngebahas lebih dalam tentang hal itu. So, makin menarik aja nih untuk kita tunggu bakalan kayak gimana kelanjutannya. Tapi kalau dilihat dari Luffy yang diberi makan, harusnya aroma-aroma pertarungan dan bangkitnya Nika bakalan segera terjadi. Lalu, mungkinkah Bonnie yang nanti melihat wujud Luffy, akhirnya dia pun sadar dan bisa mengkopi secara penuh Nika dan kekuatan aslinya? Maka akan ada dua Nika yang harus dihadapi oleh seorang Satun. Oke, kayaknya cukup segitu aja dulu buat konten kali ini. So, see you next time. Adi Sekar Melo, stay safe everyone. Salam Adimania.